tadi. Luar biasa, gila. Tepuk tangan dong. Udah maksimal banget loh ini kesombongan. Kalau kesombongannya ini udah maksimal banget loh. Pas untuk sombong memang sudah harus. Memang jadi Tadi biar sebut ya benar. Karena kan memang ini akhirnya sebagai apa ya, dengan ada ilmu dari teteh ini kan bisa diturunkan kepada adik-adiknya gitu istilahnya ya teh, supaya ikutan jejak teteh juga. Di-sharing lah, gitu. di-sharing ke kami, tapi tolong bertahap teh, karena ya kemampuan otaknya seperti biasa. Ya. Jadi pengetahuan teteh puluhan tahun jangan ditimbrakan langsung di hari ini, jadi pelan-pelan saja kalau kata ya, insya Allah ini fotografi dasar, maksudnya fotografi produk yang dasar. Yang penting adalah memahami teknik-teknik prinsip dasar fotografi itu apa. Jadi kalau itu tahu pasti bisa. Wih, udah nggak sabar nih, nggak sabar ini. Dan saya juga akan memperlihatkan alternatif fotografi dengan memotret tapi tidak pakai kamera. Oh bisa deh. Makanya lihat ya. Ayo Akang Teteh yang masih di belakang. Ilmu ada bentuknya visual gitu ya. Karena ada teknik-teknik, tidak harus yang kamera yang gede gitu ya teh untuk menghasilkan foto yang bagus. Sekarang kalau ngomongin masalah kamera di handphone juga ada. Tapi mungkin dari kualitas handphonenya juga. Ini walaupun katanya ya kualitas handphone itu mempengaruhi fotografinya, tapi kalau nggak tahu tekniknya, sebagus-bagusnya kamera, ya gitu ya teh. Tapi kalau teteh mah zaman dulu fotonya mungkin pakai kamera yang ada film roll gitu ya teh ya. Lebih challenging banget. Gimana kalau kita langsung aja yuk? Langsung aja kalau begitu. Kita duduk paling depan, terus kita perhatikan apa yang akan kita dibicarakan sini. Oke? Mangga kami persilahkan teteh. Ini penghargaan saya menjadi asesor fotografer tingkat media, dan kemudian mangga next. Nah ini 3 buku saya nih yang terakhir ini, buku Jejak Langkah Telinga Panjang dan Melacak Jejak Telinga Panjang, yang mengantar saya menjadi duta untuk misi kebudayaan di Belanda. Alhamdulillah. Dan ini ketiga buku ini juga yang mengantar saya meraih penghargaan CSR Indonesia Award kategori pelestari budaya. Nah, ini saya ngomong fotografi, fun, art, and science. Setuju nggak? Cik, nusok kepotretan. Setuju nggak? Buat saya fotografi itu menyenangkan, ya, menyenangkan. Terus kemudian ini kita bicara art dan bicara sains. Kenapa? Karena fotografi itu harus bermain dengan teknologi. Jadi teknologinya juga terus berkembang ya, dari analog, dari motret yang susah pakai itu film, dan sekarang udah canggih banget. Zaman dulu banget itu kan tekniknya susah ya, dan sekarang sudah semakin canggih. Oke? Nah, kita bicara tentang fotografi. Apa sih fotografi itu? Fotografi itu adalah fotos grafos. Fotos itu adalah cahaya, grafos itu melukis, menggambar. Jadi fotos grafos itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi membuat gambar dengan cahaya. Berbeda dengan kalau melukis itu kan dengan cat, tapi kalau memotret itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi yang paling penting itu adalah elemen-elemen yang harus ada dalam fotografi itu adalah cahaya, itu harus wajib ada, dan objeknya. Dan satu lagi adalah alatnya, karena ini berkaitan dengan teknologi. Jadi harus ada cahaya, benda yang difoto, dan kemudian alatnya. Ya, paham? Ini yang harus dipahami baik-baik. Next. Nah, jadi teknologi fotografi itu bermula dari keinginan manusia yang menjadi tuntutan kebutuhan dalam pendokumentasian untuk bisa merekam gambar sepersis mungkin. Nah, zaman baheula mah kan untuk menyatakan peristiwa atau apa tuh masih gambar ya. Dulu misalnya ada
peristiwa apa sih, misalnya di hakim, misalnya ada pengadilan, itu kan suka ada juru gambar untuk menyatakan. Nah, makin lama setelah ada alat fotografi itu bisa dilakukan dengan pemotretan. Nah, pada prakteknya sejarah pendokumentasian peradaban terbukti sudah dilakukan manusia sejak 45.500 tahun yang lalu. Namun revolusi pendokumentasian dengan fotografi baru sekitar 2 abad belakangan saja bisa dilakukan karena terkait erat dengan teknologi yang dikuasai manusia. Ini maksudnya 45.000 tahun yang lalu itu adalah keinginan antar manusia untuk saling berkomunikasi. Dengan cara apa? Dengan cara simbol-simbol yang dipahami pada saat itu. Kan zaman baheula, khususnya misalnya suku-suku Dayak di pedalaman itu, untuk komunikasi itu dia dengan naro batang pohon, misalnya diginiin. Jadi menurut pramuka mah merenya biasa ya, naro simbol-simbol dengan benda-benda alam. Oh, ini berarti saya lagi di sini, saya lagi saya mau ke sungai atau apa. Nah, dan juga ada ditemui, pernah tahu nggak ada gambar cadas tangan yang dibuat oleh manusia prasejarah zaman dulu itu dengan menorehkan cap tangan di gua-gua. Nah, itu juga adalah simbol mungkin menyatakan identitas, menyatakan, dan ada gambar-gambar apa sih namanya, binatang-binatang, dan itu juga menyatakan eksistensi, bisa juga komunikasi pada zamannya. Lanjut, Kang. Next. Ya, jadi si gambar-gambar itu bisa mengatakan simbol untuk menyatakan sesuatu, dan itu juga bisa jadi sebagai pendokumentasian. Khususnya saya pernah hadir di buku saya juga, itu ada di Gua Bloyot. Gua Bloyot itu ada di Kalimantan Timur, di kawasan Kars Sangkurirang. Ya, mungkin kalau teman-teman pramuka atau teman-teman pendaki gunung ya, kayak seperti Tasya Jawa Baya 11-12 atau Wanari, mungkin teman-temannya Kang Pindi itu pernah ke sana itu untuk pelacakan Sangkurirang. Itu di sana ditemukan gambar-gambar prasejarah berupa tapak tangan, terus benda-benda kayak rusa, dan di situ juga ada tiba-tiba ada daya kapal dan sebagainya. Itu adalah satu cara untuk menyatakan pendokumentasian pada saat itu. Nah, setelah gambar-gambar cadas itu yang berupa simbol-simbol, mulai tercatat dengan adanya tulisan yang dipahatkan. Ya, kita nggak tahu, mungkin zaman dulu juga sudah ada ya, misalnya tulisan-tulisan simbol, entah pakai kulit kayu kah, entah pakai kulit binatang lah, atau misalnya daun lontar. Nah, tapi yang bisa terdeteksi sampai sekarang adalah berupa relief di batuan berupa tulisan. Kemudian bentuk pendokumentasian itu selanjutnya adalah relief di batu-batu ya, candi-candi, seperti halnya Candi Borobudur, Candi Prambanan. Nah, itu yang saya ketahui itu Candi Borobudur itu kan dibuat abad ke-8 ya, tepatnya 825 Masehi. Nah, di situ juga tertata itu relief tentang kehidupan masyarakat pada saat itu. Jadi pendokumentasian itu teknologinya berupa pahatan ya, pahatan di batu-batu, kemudian di Prambanan di abad ke-9, dan kemudian di Angkor Wat abad ke-10. Nah, kalau di Muaro Jambi itu abad ke-7 ya, itu berupa bangunan-bangunan tapi relatif polos. Jadi tidak relief seperti Candi Borobudur yang banyak ya. Nah, setelah itu kemudian kembang menjadi peristiwa itu pada akhirnya masih dibuat tangan sampai ditemukannya teknologi yang berawal dari fotografi itu. Yang pertama ditemukan oleh Moti, itu adalah ilmuwan dari China, abad ke-300 sebelum Masehi. Itu berupa ini ada ruangan gelap, kemudian ada lubang. Nah, lubang itu
memanculkan cahaya masuk dan ada gambar yang dari luar itu masuk dan terproyeksikan di dinding sana, dan itu terbalik. Nah, itu mulanya prinsip fotografi ketangkap. Nah, setelah itu penemuan berikutnya adalah dari sama Ibnu Al-Haytham di abad ke berapa ya, 13 ya kalau nggak salah. Nah, itu peristiwanya sama, tapi si lubangnya itu lebih kecil. Nah, lubang yang lebih kecil itu sebagai titik masuk cahaya yang membawa bayangan dari luar itu ternyata lebih tajam dengan lubang yang lebih kecil. Sama dengan prinsip kamera sampai sekarang, di mana lubang diafragma yang semakin kecil bisa menambat gambar yang lebih tajam, dengan konsekuensi bahwa cahayanya harus banyak. Nah, tapi kalau lubangnya lebih besar, itu cahayanya gambarnya lebih blur gitu, lebih blur. Nah, itu nanti prinsip-prinsip fotografi yang akan dijelaskan di sini ya. Bagaimana cara membuat foto yang baik? Apakah si foto itu sebutlah fokus atau tidak fokus? Bagaimana si foto ini kualitasnya ya? Itu ada hal ya, itu secara teknis baik. Dan kemudian adalah bagaimana si foto itu, gambar yang sudah terekam itu bisakah menyampaikan pesan? Ya, pesannya ketangkep nggak sama pemirsa? Ya udah nggak semotret ya, tapi ya ditinggalkan, tapi pesannya nyampe nggak? Contohnya nih, ini kan kita mau bicara produknya. Apakah si produk itu setelah difoto bisa menyampaikan bahwa ini produknya ini rasanya enak, misalnya, terus kelihatan nggak si kue ya teh hipu misalnya kan? Terus si teksturnya ya, masalah tekstur, terus masalah khususnya tekstur ya, tekstur ini bisa nggak ketangkep sama cahayanya itu, angle dari mana yang terbaik supaya si tekstur itu bisa muncul, punya misalnya apakah dari samping kah, dari depan kah. Terus jangan salah loh oke, lanjut. Nah, ini ya sebelumnya apa ya, coba sebelumnya apa? Nah, oke, lanjut. Nah, ini abad keempat, Aristoteles mengatakan bahwa cahaya yang melewati lubang kecil akan membentuk bayangan, gambar atau image. Itu kan ada ruangan tuh, ya, ruangannya harus gelap. Dan lubang inilah yang menjadikan jalan di mana cahaya itu masuk dan merefleksikan gambar. Tapi masalahnya si gambar itu jadi dibalik, ya, dibalik. Nah, ini dikatakan moti sama ilmuwan Cina dan dilanjutkan oleh abad 10 oleh Alhazen. Alhazen itu adalah ilmuwan Arab ya, Arab. Bedanya penemuan moti dengan Alhazen adalah Alhazen itu menyatakan bahwa semakin lubangnya kecil, si gambar menjadi lebih fokus. Jadi kalau mau lebih blur ya lebih besar. Ya, lanjut. Nah, oke. Kemudian ini litografi di Perancis ya, bahwa jadi dia tuh gini, ini mulai membuat kamera. Jadi yang tadinya si kameranya berupa kamar yang begitu besar, dibuatlah menjadi sebuah kamera yang sakilah, jadi kotak ya gitu. Nah, kotak. Kemudian juga pikir apakah si gambar yang tadi gede itu bisa diabadikan. Nah, masalahnya di situ. Ini penemuan terbaru bahwa Niepce, orang Perancis di abad ke-18 itu, 1765, dia menemukan fotografi pertama bahwa gambar itu bisa diabadikan dalam sebuah kertas. Dan itu setelah melakukan exposure selama 8 jam. Ada orang lain nama cepret, jadi ya. Nah, zaman baheula mah 8 jam, kabayang teh. 8 jam nungguan gitunya di eta, dan ya pasti we. Jadi ini adalah foto pertama yang dibuat di halaman rumahnya. Jadi halaman rumahnya ini adalah saat itu sih wah, mengejutkan. Oh, ternyata gambar si benda di situ bisa diabadikan dalam sebuah fotografi. Nah, itu sebabnya kenapa foto-foto, pernah merhatiin nggak?
si foto-foto zaman baheulanya zaman Belanda geningan kan, kalau ada foto-foto tentang Belanda, memotret apa namanya orang-orang Sunda, orang Jawa. Ini kabehanana teh gayana kieu. Paham nggak kunaon cik? Hah? Nyaman? Belum tahu gaya. Oke lah. Belum tahu Tapi gaya. sebenarnya si objek itu teh tebenang oyak-oyakan. Nanti blur Ya. ya teh, blur Hah? ya teh. Supaya nggak ngeblur. Nanti biar nggak ngeblur gitu teh. Nah, jadi kalau dia bergerak karena si kamera itu belum mampu untuk merekam gambar dengan kecepatan tinggi, dia belum mampu. Jadi misalnya yang ini aja 8 jam, kemudian dia bisa selanjutnya adalah merekam gambar dalam 40 detik. 1, 2, 3, 4, Sampai 5, 40. so, dari kia, jangan gerak, kekewek, ya kan. Jadi walaupun demikian, dulu tuh ada boleh gambarnya karena kita mau ngomongin soal produk. Jadi zaman dulu itu untuk pas foto tuh si kepala tuh di naon tuh Ada penahannya teh ya. jadi ada penahannya. Jadi supaya tergoyang-goyangan dan kameranya pun kan tahu kan harus pakai tripod gitu kan. Jadi orangnya juga harus duduk. Jadi kenapa zaman dulu si gayana teh kieu? Selalu aya nu kieu, selalu duduk. Karena dengan 40 detik itu tetap ada kemungkinan Bergoyang. goyang. Nah, jadi blur. Dan waktu itu kan satu foto, satu jepret, satu karya gitu loh. Itu akhirnya kan jepret terus pakai film gitu, enggak dulu. Satu terus diolah gitu-gitu dan harus pakai kamera, dan itu rumit. Bahkan zaman dulu juga, jadi misalnya kamera nasa gede kieu, si kertas eksposnya juga segede gitu. Jadi sulit lah, ya. Jadi ini adalah teknologi-teknologi yang terus berjalan sampai sekarang kita bisa memotret dengan bisa menangkap 1/8000 detik atau bahkan peluru peluncur juga sudah bisa terekam. Demikian juga dengan ISO itu di tempat yang gelap pun khususnya untuk militer itu bisa menangkap benda walaupun dengan cahaya yang sangat minim. Ya, itu teknologi terkini. Lanjut. Nah, ini Sir Isaac Newton menyatakan bahwa cahaya yang sepertinya cahaya putih, dia mau pelajaran fisika zaman baheulanya, melalui sebuah prisma itu ternyata terdiri dari spektrum. Jadi kalau diproyeksikan seperti ini, lanjut. Nah, jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Cahaya yang dapat dilihat oleh mata adalah jangkauan antara 400 sampai 700 nanometer. Jadi kalau di atas itu dan di bawah itu kita nggak bisa lihat. Tapi aya anu bisa ningali di bawah itu sama di atas itu. Saha cik contohna? Kucing merenya. Kelawar. Hantu ya. Burung hantu, terus lebah. Nah, itu kan dia bisa melihat di luar jangkauan 400 sampai 700. Jadi ini mata kita biasa tuh bisa melihatnya di situ. Dan warna putih yang sesungguhnya kita lihat seperti itu sebetulnya terdiri dari spektrum yang disebut Magic-Huygens itu. Ya, lanjut. Kan ini jadi jago Nah, gitu. oke. Ini spektrumnya ini. Ini di antara 400 sampai 700 ada di sini. Di atas adalah infrared. Ya. Di bawah ultraviolet. Infrared itu saya pernah nyoba tuh. Akang pernah nyobaan zaman pakai film infrarednya. Infrared itu relatif si ISO-nya tuh di sana rendah. Dan itu foto yang tercipta itu menangkap panas. Jadi, jadi rada itunya hasilnya nih kalau misalnya siang-siang kita motret si pohon ini warnanya jadi putih. Dan kita nggak bisa motret dengan kecepatan tinggi, motret loncat nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar megang kameranya harus steady gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ultraviolet itu yang mungkin kayak lebah dan sebagainya. Nah, inilah visible spectrum yang bisa kita lihat dari ungu sampai ke Magic-Huygens ya. Jadi ungu sampai ke ungu lagi. Jadi yang kuning itu, merah kuning itu ada di tengah-tengah. Lanjut. Nah, apa bedanya spektrum ya?
ada red, green, blue itu untuk cahaya. Jadi warna merah dengan biru dan hijau kalau dicampur itu akan jadi putih. Nih, putih ya. Nah, kalau merah digabung dengan hijau jadi kuning. Nah, ini nih adalah pencampuran red, green, blue. Itu adalah prinsip cahaya ya. Tapi kalau dengan cat itu pakai CMYK. Jadi cyan, magenta, yellow dan black, hitam. Jadi kalau 4 warna ini digabung akan menghasilkan hitam. Tapi kalau cahaya digabung-gabung jadi putih. Ya, orang ngecat nyampur cat jadi hidung, tapi kalau cahaya dicampurkan itu akan jadi putih. Ini akan jadi pengetahuan berikutnya. Lanjut. Nah, ini ternyata si cahaya juga punya suhu. Ini cahayanya dingin, cahayanya panas. Nah, itu bisa terlihat dari nih. Jadi ini hitungannya ya. Anggaplah itu dari 10.000 sampai ke 2.000. Yang tengah-tengah, jadi cahaya yang katakanlah yang normal atau yang bisa dilihat itu adalah cahaya matahari. Yang paling netral ya. Cahaya matahari itu kalau dihitung itu adalah 5.000 Kelvin. Itu cahayanya putih. Nah, tapi kalau udah masuk ke ruangan atau ke mana kan ruangan itu kan suka ada lampu yang tungsten, yang fluoresen dan sebagainya, itu akan ada kebiru-biruan, kehijau-hijauan ya. Nah, itu jadi biru. Biru tuh yang dingin dan yang ke bawah tuh merah. Jadi kalau kita perhatikan nih orang terapi unggunnya cahayanya kemerahan ya. Kita kalau foto itu kan mukanya jadi bareren. Sadar nggak di situ? Nah, juga kalau misalnya kita ada di tempat yang dingin khususnya ya, kalau masuk ke dalam ruangan yang ada lampu-lampu neon atau gitu tuh akan ketangkapnya kelihatannya sih biasa ya, tapi si warna itu dia punya suhu. Jadi si yang tertangkap di dalam kamera dan itu jadi warnanya kehijauan atau kebiruan. Sadar tuh ya tak? Kalau yang kita motret berpakaian neon kan, lampu pijar dengan neon itu jelas bedanya. Kalau pijar itu lebih ke kuning, lebih ke kuningan. Ya, lanjut. Jadi istilahnya warm light. Jadi warna yang hangat. Oke. Nah, ini kita bicara soal exposure. Ini yang hal yang paling penting dalam fotografi. Ini kita harus sebutlah menguasai ya. Nah, jadi ini sebut segitiga fotografi. Mungkin beberapa istilahnya mau apalah, tapi ini pada prinsipnya mungkin istilahnya beda-beda ya. Ada ISO, ada ISO, ada ASA, ada JN apalah. Nah, ini tapi pada prinsipnya adalah pencahayaan itu tergantung dari segitiga fotografi ini. ISO ini terkait betul dengan speed shutter dan aperture. Aperture kan naon sih? Aperture itu bukan lensa ya, bukan lensa. Jadi kalau yang tadi dibilangin lubang itu tempat masuknya cahaya, tasi A itu disebutlah aperture. Jadi aperture tuh lubangnya besar atau kecil, ya. Jadi nggak gedean, nggak letikan. Itu sampai sekarang tuh di kamera ada. Jadi di mana si lubang itu besar, cahayanya bisa masuk. Jadi dengan cahaya minim pun karena lubangnya gede, jadi cahaya bisa masuk. Nah, tapi ini berkaitan dengan speed shutter. Ketika cahayanya masuk dengan lubang besar, jadi si cahaya teh ngalaunan gitu masuk. Nah terus yang itu terkait juga dengan ISO. ISO itu jadi ketika cahaya, jadi itu ISO itu adalah kepekaan emosi itu untuk menangkap cahaya. Jadi misalnya gini, des apalah kalau asa semun caangkir asa 100 gitunya. Kenapa? Karena asa 100 itu terang. Jadi hanya perlu dengan ISO yang rendah. Jadi dengan ISO rendah misalnya rata-rata 100 ya, itu gambar bisa ketangkap. Tapi kalau kita giliran masuk ke dalam ruangan, si cahaya jadi redup. Jadi itu kurang peka. Jadi harus pakai ISO tinggi ya. Jadi karena itu gelap. Jadi misalnya jadi 400, 800. Misalnya panggung
panggungnya panggung biasalah disco, nah itu kan gelap ya, gelap remang-remang. Nah itu biasanya kalau panggung tari segala macam itu kadang-kadang bisa sampai asal 16.000, 3.200, 6.000 berapa, jadi tergantung dari itu ya. Lanjut, paham tuh? Jadi ini selalu apa namanya? Ya nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa. Nah oke. Ini asa ISO yang ada di kamera itu kan ada 25, 50, 100, 400, 800. Ini selalu naik 2 kali lipatnya ya. 25, 50, 100, 200, 400 ya. Dan sekarang mungkin asanya udah lebih dari 12.000 ya. Ada sekarang udah 25.000, bahkan ada per 200-an ribu ya, ini udah dapat. Kemudian kecepatan. Nah, ini juga kecepatan 30 second. 15, 8. Ini yang paling di sini yang terekam paling lambat itu 30 second. Jadi cicing hiji, 2, 3, 4 ya gitu ya, sampai dulu kan 40 itu udah cicing ini. Nah, itu si kecepatan saya itu baru bisa merekam. Nah, beda dengan 1/8 second. Itu udah bisa langsung menerima cahaya. Paham deh? Bayangnya? Nah, ini dia diafragma ini yang tadi ngebuka ini. Jadi ini tuh selalu berkaitan. Kalau cahayanya rendah, berarti ISO-nya harus tinggi. Ya. Jadi pengaruh juga dari kecepatannya. Kecepatannya juga dia harus jadi lambat. Nah, juga aperturnya menjadi besar. Tapi harus dipahami ya, kalau disebutnya diafragma itu, kalau kita nyebut diafragma besar itu angkanya kecil, tapi kalau kecepatan angkanya besar, angkanya persekian itu lebih cepat ya, 1/4, jadi dibalik ya, paham? Oke, lanjut. Nah, ini dalam kamera itu pastilah yang nukianya disebut manual, aperture priority atau speed shutter, program, dan fully automatic. Ini kamera yang biasa kita dapat ya. Nah, itu manual itu kita harus mikir. Jadi wah ya, mikir ya asal 100, disetting asal 100. Nah, kita juga harus menyesuaikan dengan segitiga itu. Oh, ini berarti harus gini untuk mendapatkan gambar yang sekian. Nah, tapi kalau misalnya aperture priority, kita mengunci di diafragma. Contohnya kalau misalnya kita mau motret landscape itu yang sawah, gunung gitu kan, sejauh mata memandang itu harus fokus. Artinya bukaannya harus kecil. Kecil itu artinya angkanya gede, yang misalnya 22, 16. Nah, itu kalau dikunci di situ artinya yang lain menyesuaikan, jadi ngikutin tuh si ISO, si itu gitu kan, pun dengan kecepatan. Kalau kecepatan misalnya kita ngunci di motret panggung ya, panggung itu kan gerak-gerak terus nih, apalagi cahayanya minim, tapi si panggung itu bisa freeze, bisa kayak enak gitu, bisa terekam itu paling tidak 125 ya. Kalau 60 masih rada kelihatan goyang 125 atau 250, 1/250. Nah, dikunci di situ supaya si gerakan freeze ya. Nah, jadi yang lain ngikutin, si ISO-nya jadi naik, si bukaannya juga jadi ikut lebar. Nah, kalau full program itu juga ngikutin ya. Jadi si kamera yang berpikir otomatis apalagi. Jadi biasanya jurnalis sudah hapuskannya ke otomatis. Kenapa? Karena itu menyangkut momen. Jadi kan orang tuh bisa manual ya, momennya si kayak tabrakan gitunya, terus kayak lah guys tinggalin momen. Jadi kalau misalnya full otomatis itu yang dipentingkan adalah momen, peristiwa. Jadi ketika ada peristiwa jepret. Jadi itu guys kamera yang memikir. Kita memikirkan momentum sama angle ya. Kebayang? Nah, jadi pemakaian ini juga tergantung kebutuhan ya. Lanjut. Nah, ini
Ini cara apa namanya? Milah-milah ya, oh, mau masukin ke manual, otomatis, speed shutter. Nah, tapi di sini juga sudah ada yang membantu adalah bagaimana kalau kita memotret makro, terus landscape. Jadi udah si kameranya membantu dipangmikirkan lah ku kamera ya. Jadi kita memikirkan objek dan momentum ya, komposisi dan sebagainya. Tapi secara teknis kamera yang akan berpikir. Lanjut, nah sekarang fotografi ini genrenya banyak ya, dari jurnalistik, terus kemudian model, kemudian ada fashion segala macam, termasuk ayana bagus drone segala macam ayana. Tapi karena ini kita bicara produk ya, karena kita berkaitan dengan UMKM, marilah kita diskusi ya, sharing tentang produk komersil, bagaimana kita memotret produk kita dan perlengkapan studio. Ini idealnya studio fotografi itu seperti ini nih. Jadi di situ ada lampu. Lampu juga sebenarnya berbagai jenis ya, ada lampu soft, ada lampu pakai payung, ada lampu spot, ada yang disebut bandor segala macam. Jadi idealnya seperti ini, ada lampu, terus kemudian ada meja still life-nya. Apakah itu adalah filter-filter yang bisa menyaring cahaya menjadi jenis cahaya apa yang kita inginkan ya. Apakah nanti kan bisa digeser-geser nih, nanti kita akan bahas. Kemudian ini kamera di sebelah sini, kemudian setting lampu, kemudian di situ ada benda yang akan difoto, dan di belakangnya itu masuk ke dalam memorinya, langsung masuk ke dalam komputer. Ini mungkin teknologi terkini sekarang seperti itu, lain dengan 10 tahun lalu mungkin masih pakai apa ya, nggak ada headset. Nah ini kan jepret bisa langsung dilihat gitu, karena ini teknologinya terus berkembang. Lanjut, nah ini kita bicara fotografi berarti kita bicara tentang cahaya yang masuk dan karakter cahaya, jatuh cahayanya gimana ya. Ini ada media still life, jadi teman-teman menurut motret nih, ayah naon ini dia jualan apa aja ya di sini ya, nggak ada ya buah-buahan banyak, tapi ya anggaplah ada kue. Nah ini kiri kanan memakai lampu yang namanya disebutnya softbox, jadi cahayanya lembut. Jadi cahayanya tuh disaring jadi lembut, seperti halnya kalau kita dibandingkan dengan cahaya matahari pagi atau matahari siang yang menterang-mentereng tanpa awan, itu namanya cahaya keras. Kalau soft light itu kalau mataharinya lembut sehingga kita ada di halangan awan, nah itu akan keterimanya akan lembut. Nah ini si lighting ini kiri dan kanan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan lembutnya dari kiri kanan dua-duanya, jadi saling menghilangkan bayangan yang akan ada ya. Oke. Nah ini disebut kotak cahaya. Kenapa? Jadi si khususnya memotret botol itu panghesena ya, saya kasih tahu ya. Kenapa? Karena botol itu cairan, itu memantulkan, apalagi kata plastik gitunya, itu memantulkan cahaya. Jadi yang maunya kita foto apalagi pakai flash jadi akan mantul, jadi si produknya nggak kelihatan. Itu sebabnya jadi si produk itu kudu di kurungan. Kenapa? Jadi supaya si botol itu clear dari pantulan cahaya. Jadi si warna naon eta warna cairan misalnya nih yang eta tuh jeruk gitu tuh, jadi clear sampai belakang tuh kelihatan bersih ya, nggak ada pantulan ya. Lanjut. Nah ini kita bicara perangkat lampu yang complicatednya itu ayo karakter nakil hayang kieu. Sementara kan kemampuan kita terbatas, tapi kita harus berpikir kreatif bahwa penting cahaya kita dapat, karakternya seperti apa kita akalin. Nah ini salah satu mengakali kalau kita nggak punya alat. Ini di jendela kan ada cahaya yang masuk ya. Cahaya yang masuk itu misalnya cahaya keur mentrang-mentreng pisan, itu bisa diakalin dengan
kita bikin tirai. Ya, tirai itu bisa pakai kain putih nu masih tembus kah, atau pakai kertas naon ya, kertas roti atau naon ya, itu ya. Nah, jadi si kertas ini itu menyaring cahaya sehingga menjadi cahaya yang lebih lembut, ya. Nah, oke, ini sebelumnya. Nah, ini lihat pencahayaan. Coba perhatikan baik-baik. Ini ada jeruk yang sama disorot dengan karakter cahaya yang berbeda. Lihat, hard light itu pakai cahaya matahari menterang-menterangnya. Itu terjadi bayangan yang demikian. Itu kenapa fotografer menghindari memotret model itu tengah hari, itu dihindari. Kenapa? Jadi hidden di dia. Jadi harus samping cahaya pagi, maksimal jam 10 pagi. Jadi itu cahayanya bagus. Nah, juga ini side light itu side light yang, nah, hard light ini akan menimbulkan kontras. Ya, ngerti teh? Yang sebelah kanan hidung, sebelahnya gitu. Jadi kontras banget. Jadi yang sebelah ini gelap, yang ini kelihatan. Nah, side light ini dari samping dengan ada agak, artinya juga di situ cahayanya dari samping. Jadi kelihatan mana yang kena cahaya, mana yang tidak. Nah, ini soft light yang bawah. Dengan soft light, warna yang di filter itu efeknya seperti ini, bayangannya sedikit ya. Nah, front light itu dari depan sehingga bersih. Sama halnya kalau kita motret orang, namun orang jerawatan dimotret di side dengan hard light dengan cahaya keras dari samping atau bagi kelihatan ya. Jadi dia kenapa si cewek-cewek itu selalu kayak gitu, supaya dari front terus kasih lampu dan ada lampu gitu teh gini. Jadi itu si kulitnya jadi bersih, jadi si bopeng-bopeng hilang. Jadi jangan sekali-kali motret di sisi pakai hard light terus jerawatan geus diamuk kudu di retouch ya gitu ya. Jadi ya gitulah triknya gitu ya. Terus makanya kan sok kieu wae tah. Kunaon sebabna kudu di luhur samping. Jadi sini lebih tirus. Kenapa? Karena ini kan ada bayangan ya, jadi itu. Nah, itu trik-trik. Tapi ya sekarang kalau dari bawah angle-nya jadi kesannya lebih tinggi. Nah, itu semuanya tipu muslihat optik. Jadi tolong percaya. Ya, lanjut. Nah, ini kita bicara soal fokus. Fokus itu mana sih yang kita pentingkan ya? Jadi fokus seperti halnya mana fokus aku. Jadi apa yang jadi point of interest, point of view. Jadi apa yang kita tuju. Nah, di sini adalah disebut fokus. Ini selective fokus adalah bagian depan nih yang fokus. Jadi yang kita perhatikan adalah yang di depan ini, si bulat-bulat itu, yang lain blur. Jadi kita perhatiannya penuh ke sini. Nah, ini juga ada hitungannya. Kalau mau selective fokus ini bukan harus besar. Ya, harus besar, terus kemudian cahayanya juga harus pas ya. Tapi hitungannya adalah diafragma misalnya 1,8, 2,8, 1,4, 1 gitu ya. Jadi di angka itu. Dan dengan itu jadi dan lensanya juga harus yang itu juga gitu. Nah, kalau hyperfocal fokus ini semuanya fokus. Bukan berarti ini kalau pakai lensa mahal bisa kelihatan keren. Jadi istilahnya nama bokeh lah gitu ya. Itu mun bokeh itu keren gitu orangnya jadi nulayan blur. Nah, itu bukan berarti itu yang terbaik, tapi tergantung kita mau ngomong apa. Namun misalnya kita mau dijahatan ku grupnya orang motret opatan pakai bokeh, nu fokus kan harem daunggul tuh blur, eta jahat. Jadi karena ini semuanya harus fokus seperti halnya di sini, ya. Dan itu tergantung kita mau memotret atau menunjukkan siapa yang akan kita foto. Lanjut. Nah, ini kita bicara soal sudut pengambilan. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa apa sih yang dipentingkan dari produk ini? Apakah si front size, misalnya kayak MACD, kan yang ditonjolin si lapisan-lapisannya, oh iya ya
aya dagingna, aya sayurna, aya kejuna, ya itu lapisan-lapisan itu yang harus di point of interestnya itu. Jadi angle-nya harus dari situ. Lamun motret McD ti luhur, jadi nggak cidenangan bulan tak kumpul, jadi nggak tahu ini ingredientsnya apa. Ya, nah jadi itu bicara soal angle. Nah kalau yang ini eye angle. Eye angle itu adalah dimana kita melihat. Misalnya kita makan, kita melihat rek makan, jadi porsinya agak sebelah situ, jadi misalnya bakso. Nah itu adalah eye angle. Kemudian front angle, yang ini, itu lihatnya dari atas. Biasanya untuk melihat komposisi, warna dan sebagainya. Ini dari atas. Nah ini memang semuanya juga tergantung kebutuhan kita mau bicara apa, ya. Jadi apa sih yang mau kita tampilkan dalam foto kita? Apa yang menjadi keutamaan dari foto kita? Lain foto orang maksudnya produk. Ya lanjut. Nah ini juga masih sudut pengambilan, tapi bedanya di sini adalah ini bukan soal ingredient, tapi soal penataan ya. Oh ya, ini ceritanya itu ayam nyumput atau ayam nona, jadi ada sayur-sayurnya. Nah ini jadi masalah keindahan. Jadi di sini ada ayamnya utuh gitu ya. Ini top angle. Lanjut. Nah, ini kita sekarang bicara sudut cahaya. Yang tadi masalah angle atau sudut pengambilan, yang sekarang bicara soal cahaya. Dari mana itu cahayanya datang? Nah ini cahaya datangnya dari bawah. Nah gimana bisa datang dari bawah? Itu kita pakai kaca, ya kaca. Anggapnya dipakai lampu bisa lah, lampu belajar atau apa. Tapi supaya ininya putih gitu, bisalah ditutup tadi yang kertas roti atau akrilik ya, meja akrilik. Nah itu cahaya dari situ. Nah intensitas cahayanya bisa ya, kalau bisa yang bisa di naik turun ke. Nah ini jadi sudut cahaya dengan front angle. Kenapa? Karena ini si kuehna eta yang perlu kita tampilkan adalah ya si kuehna itu jerona ya sosis gitu. Ya, jadi lamun dari atas kan nggak kelihatan, sama halnya seperti burger tadi. Nah ini ya kebayang tuh kenapa harus begitu. Jadi ini dilihatin cahaya dari situ, ini front angle. Nah itu si remah-remahnya juga kan kelihatan ya, remah-remahnya. Lanjut nih, ini sudut cahaya sidelight seperti yang saya ceritakan bahwa yang ini si bola-bola ini ya datangnya dari samping dengan cahaya keras. Ini saya motret di Kampung Dayak di sebuah rumah, tapi saat itu menterang-menterang cahayanya. Jadi itu coba perhatikan si bayangan yang timbul di sebelah kanan. Itu gelap banget kan? Nah, si karakter si bola-bola benangnya juga kelihatan tuh garis-garisnya, ya. Jadi untuk memperlihatkan, dan ini si apa sih namanya tikarnya itu juga kan, itu kan tikarnya sama ya, maksudnya nggak warna-warni, tapi si teksturnya itu bisa kelihatan karena cahayanya dari samping dengan karakter yang hard light, ya, kebayang? Nah, sebelah kanannya ini adalah topi dari suku Dayak. Saya motret di rumahnya tuh ada di pinggir ada jendela. Nah, jendelanya kemudian kemungkinan saat itu kan rada-rada nggak terlalu terang, jadi cahayanya nggak langsung masuk, tapi itu dari samping. Nah, ini saya fokusnya ke sana. Ini pakai logam-logam. Itu tuh topi ya, topi Dayak logam-logam. Terus logam-logam, dan ini istimewanya adalah logamnya itu dari koin-koin zaman Belanda, supaya mereka mengumpulkan sampai sekarang itu si koin Belandanya di. Nah di sini ini hanya kolnya ada teka ciri. Nah ini tuh si tekstur tulisan Belandanya tuh kelihatan karena kita ngambil cahayanya dari samping, jadi Nederland gitu-gitunya tuh kelihatan. Nah tapi dari sini itu lebih fokus ke sini dan sini agak blur. Artinya bahwa saya pakai teknik selektif fokus. Jadi yang depannya agak blur, yang sini fokus ke sana. Dan ini perhatikan
Taunya ini dari samping gimana coba? Tahu dari mana? Kenapa Bayangan. ini? Apanya? Bayangan yang mana? Itu bayangan bawah. Dua kali. Nah, ini. Ya. Nah, ini bukti bahwa cahaya ini ada dari samping dan tidak terlalu keras. Untuk buktinya eta. Tapi keuntungan dari cahaya yang jatuh ini adalah si detail itu bisa keluar. Ya, lanjut. Kayak sudut cahaya ini top light. Ini brownies buatan saya ya, bentuknya hati. Jangan ditanya enak apa enggaknya dari ini mau jangan motret. Nah, bentuknya hati. Brownies terus apa sih namanya teh? Kenari-kenari. Nah, artinya kan si bentuk itu yang harus ditonjolkan ya. Nah, jadi artinya saya harus mengambil cahaya dari atas. Nah, tapi ini atasnya rada ke belakang sedikit. Kenapa? Ada yang bisa jawab tuh? Ini angle-nya dari atas cahayanya. Karena ingin melihat bentuknya, tapi rada ke belakangin sedikit. Ini buktinya dari sini nih, ada bayangan di sini. Kenapa saya memutuskan untuk rada ke belakang sedikit? Betul. Jagoan, 100. Ayah panita, ayah itu, ayah hadiah tuh. Ada tuh, ya. Nah, juga dengan si pempek ini, itu kelihatan banget ya. Coba lihat cahaya di atas. Atas si bumbu pempek kan kelihatan tuh. Ya, bulat ayah cahaya. Itu tuh tadi. Ya, tepuk tangan nih. Wih. Oke, ya lanjut. Sudut cahaya top light dan bottom light. Ya. Di luhur jeung di handap. Jadi ini tuh jadi ini kenapa dari bawah ya? Karena saya tuh pakai toplesnya kan transparan ya. Nah, itu kita tuh harus benar hati-hati. Kenapa? Kalau saya naruh di depan, ini jadi pertanyaan. Kalau saya dari depan akibatnya apa? Kurang cahaya. Nih, kalau saya taruh ya kan, ini kan saya memutuskan ya, taruhnya di handapnya, yang di luhur. Kenapa saya nggak naruh cahayanya dari sini? Ada yang bisa jawab nggak? Pantulan. Tepuk tangan. Nah, jadi kalau ada pantulan, hadiah ya. Kalau ada pantulan di depan, itu kan jadi nggak kelihatan ya. Padahal kita mau memperlihatkan bahwa si kue itu teh bertekstur, terus bentuknya bagus, mulus. Nah, setuju teh? Ya, walaupun di situ ada studi Kagugis merek, tapi di sini yang penting bukan mereknya, tapi lebih kepada kontennya. Tapi kan si sudikanya masih kelihatan, oke lah. Jadi kita pakai cahaya bawah, ya. Oke. Nah, juga dengan si cairnya, karena apalagi yang paling susah tuh mata air nih. Dari bawah dari atas untuk supaya si kontennya ini kelihatan. Karena bahaya kalau itu yang mantul dari langsung. Kita harus bersiasat juga nih cahayanya datangnya dari mana ya, supaya si produknya itu kelihatan karakternya, kelihatan apa yang kita mau. Lanjut nih, cik san ada makanya kenapa sana dan top light ini apa yang ditonjolkan di sini, apa yang harus diperlihatkan. Kacit ya nu ngajawabna ya di. Nah, kacit kita geus menang hadiah tah. Tekstur. Nah, kacit. Nih, coba nih. Apa yang mau ditonjolkan dalam produk ini? Coks. Apa yang mau diperlihatkan di sini? Lapisan. Apa? Nah, betul. 100. Nah, si tekstur ini harus muncul. Jadi dia dari samping kan. Nah, ini yang harus keluar nih. Dapat kan? Udah. Jadi dia ngambilnya dari side light dan top light. Si top light itu untuk di situ kan jelas tuh ada cahaya yang, jadi dia untuk menunjukkan shape
No, setnya tuh bahasa Sundana. Jadi Jangan ya potongannya, terus yang itu dari sideline untuk memperlihatkan si garis-garisnya bahwa ini tuh si kuehna tuh naon atuh itu tehnya. Ya, oke lanjut. Atas jelas ya dari sebelah sini tuh. Cahaya dari sana, ada bayangan dari sininya. Dari bawah juga ini juga terang. Dari depan cahaya yang datang ke sini itu menimbulkan bayangan di situ. Dilawan, maksudnya dilawang tuh diimbangi dengan cahaya yang lebih ringan. Jadi misalnya kalau di belakang itu main light, cahaya utama, kalau tadi kan udah disebutin ya, kalau cahaya utama dari sana itu kan bikin bayangan di sana, jadi nah dilawanlah dengan cahaya tandingan sehingga di sana juga jadi ada cahaya, ya paham? Oke, jadi itu semuanya muncul. Nah ini sekarang kita ngomongin backlight. Kenapa harus backlight? Apa? Ya sebenarnya bukan warna yang lebih, bentuknya lebih menonjol, ya. Boleh lah. Ya tenang naon ya. Oke, ya. Perhatikan. Jadi ini backlight. Backlight itu untuk memperlihatkan bentuk. Jadi bentuknya jelas pisan kan. Tapi saya lihat di sini ada juga, ya. Jadi ini untuk memperlihatkan bentuk dan konten. Nah, coba perhatikan yang ini. Ini ada dua hal yang bisa kita bahas adalah selain backlight itu untuk menandakan bentuk, di situ kan ada cahaya tuh kelihatan ya nih. Ini ada cahaya kelihatan. Ini untuk memperlihatkan si bentuknya. Kemudian ini cahaya dari pinggir. Dan ini pakai apa? Selective focus. Jadi coba perhatikan baik-baik. Jadi yang di depan yang fokus kan, belakangnya blur. Kenapa mau begitu? Karena dia untuk memperlihatkan dimensi. Jadi point of interest ini yang di depan gitu. Lanjut. Nah, ini kita ngomongin masalah komposisi. Jadi kita motret tuh tidak sekedar motret bendana hijau. Jadi kita juga harus memikirkan keindahannya. Oh di ini, jadi komposisinya dari atas di naon ditata-tata ya. Terus kemudian ya sebenarnya naon sih kayaknya bakso aci ya teh. Bakso aci itu isinya tuh kan aya bumbuna, aya cabe, aya garam, aya naon gitu zaman lockdown ya. Jadi kan kirim kita, jadi beli bakso aci terus diramu sendiri. Ini terdiri dari ini. Sebenarnya aya nu foto tapi gus dicampur gitu jadi asal kumaha. Kadang-kadang makanan nu ngeunah teh geuleuh hari di foto bener teh. Kotek gitunya. Terus udang dengan secara wujud aduh gitunya. Tapi kan enak gitunya. Eta ge seblak gitu kan. Kalau kita nggak pintar-pintar menyajikan ya asal gitu. Nah, ini mengakalinya adalah dengan cara begini. Ini. Jadi ini tuh jelas gitu ingredientnya apa, ada bakso, ada pilus, ada tahu ya, terus di mones-mones lah. Dan ini yang harus diperhatikan baik-baik. Dan ini pasti semua UKM di sini punya produk eta teh nu dibungkus ke plastik. Itu tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena itu akan ada pantulan. Ketika pantulannya itu ada, itu produk nggak kelihatan. Karena ditutup ku mereknya, plastiknya mantul. Nah ini tuh benar-benar harus dicari sudutnya sehingga tidak ada refleksi. Seperti halnya kalau kita motret orang pakai kacamata, itu sering terjadi. Jadi si matanya katutup ku kacamata pantulan. Jadi orang teh kudu kikian eta tapi setik ada jadi supaya tidak terjadi pantulan di dalam plastik ini. Ini saya motret di Kampung Dayak. Alah, di pere waktu seperempat jam adanya. Cepat-cepat kayaknya. Dan ini saya pakai cahaya panto. Jadi si panto kebenaran, jadi pantona dibuka. Ini di sebuah workshop di tempat bikin, jadi pantona dibuka. Nah terus ditata si iya teh. Nah ini kan kelihatan sebelah sini gelap ya, gelap banget. Karena ini berasal dari satu sumber cahaya yaitu cahaya panto, lain-lain cahaya window ya.
cahaya pantau. Tapi dengan demikian karena kita atur aja bukaan, kecepatan, ISO-nya diatur sehingga dapat ini yang menurut saya cukup ringan lah ya. Kenapa juga karakter si bendanya itu kelihatan detailnya. Coba perhatikan ini. Si samaknya, tikernya itu titik-titiknya kaciri kan? Jadi anyaman ini kelihatan. Tuh. Kelihatan terus si nyala si rotan-rotan kelihatan. Jadi kita tuh harus perhatikan betul jatuh bayangan, jatuh cahaya, jatuhnya cahaya. Ya langsung. Nah, ini warna latar belakang sebuah produk tuh biasanya putih, hitam atau abu-abu. Kenapa warna itu netral dalam setiap produk? Jadi produk apapun bisa lah masuk karena itu warna netral. Tapi kalau misalnya ini pakai ada oranye karena itu berkaitan dengan corporate color. Misalnya corporate color saya koneng ya orang misalnya di Golkar terus pakai motret pin. Nah itu jadi dia ada corporate color yang disampaikan bahwa ini tuh mereknya ini gitu. Misalnya ini bakso Esio Pink misalnya, tapi jadi saya belakangnya harus ini. Jadi ini udah pesan-pesan yang ini udah brandingnya udah kuat, jadi udah corporate colornya udah orang udah tahu, ya. Lanjut. Nah, ini teknik khusus dan ini perlu peralatan khusus dan punya kemampuan khusus. Jadi ini kayak kita motretnya di akuarium. Jadi akuarium cahaya dan cahayanya pun bukan cahaya gitu, jadi kasih warna, jadi dikasih seetik lah warna aja, ada sedikit gel gitu loh. Jadi itu, jadi ini terus kemudian ini pakai kecepatan tinggi si kameranya, jadi mungkin 1/500 atau 1/1000. Jadi ketika si etana dicemplungkan dan itu kita harus continuous si kameranya, ambil continuous, jadi berjepret tapi ambil cek. Jadi setiap momen. Kenapa? Karena kita nggak bisa memprediksi si jatuhna eta kan, karena kadang-kadang orang manual cicing jepret si tenaga sia orangnya kabur ya. Jadi itu tinggal terus. Tapi ada juga yang ada alatnya yang disinkronkan antara kamera dengan jepret. Jadi si airnya tuh cing ya adalah dan ini payahnya memotret dia jadi basah kemana-mananya gitu. Jadi kita juga harus nyiapin. Dan ini juga untuk menyatakan pesan. Ya betul, segar, fresh, alami gitu kan. Dan ini juga si bentuk-bentuk non air yang kecil tuh bisa macam-macam. Dalam satu jepret continuous itu bisa gitu ya, dan tidak bisa diulang dengan yang sama, tapi kita bisa mengambil sisi yang terindah aja dari continuous itu kita dapat. Misalnya dari 21 jepret dengan 25 frame itu diambil hanya satu yang terbaik. Ya lanjut. Nah, ya sebenarnya mau jualan minumannya. Ini kita untuk promosi bisa menyajikan dengan tambahan properti untuk menyatakan bahwa ini ingredientsnya ini. Nah ini juga harus diperhatikan. Coba perhatikan jatuh bayangannya cahaya. Ya, cahayanya ini dari belakang samping sehingga kalaupun ada refleksi itu di samping cahaya. Ya, jadi ini menunjang bentuk si botolnya. Nah, terus juga itu si kebeningan itu juga harus kelihatan. Ya, itu juga kelihatan. Nah, ini juga cahaya bawah. Terus itu si warnanya juga harus kelihatan. Dan ini bentuk bahwa ini properti ini untuk menunjukkan bahwa ingredientsnya ini atau rasanya ini. Nah, ini juga kita harus mempertimbangkan juga. Oh, ini ditaruh di sini, ditaruh di sini. Itu juga memang harus berkali-kali ya. Dengan lihat ini kita langsung mikir kan, oh iya teh rasa lemon, oh iya teh simpon-pon iya teh gesina, iya. Nah ini juga kita perhatikan juga.
apakah kita menyimpan itu secang ya, itu secang, apakah itu lebih banyak atau kurang, jadi kita harus perhatikan antara temulawak dan jahe itu seberapa. Itu ini tinggal mengasah feel kita aja ya, seni artistiknya kita tuh harus diasah di sini. Oh bagusnya gimana ya, lanjut. Oke. Nah ini yang saya bilang, memotret tidak memakai kamera. Nah ini yang mau saya perkenalkan. Jadi motretnya pakai scanner. Punya nggak scanner di rumah? Nggak ada. Di kantor ayah lah pasti. Motret itu adalah buat dokumennya. Tapi kurang mah di usilannya ajarkan sih kurang pakai motret, bisa tuh transparan deh sih kanal hasilnya. Bisa banget lah bikin, justru si scanner ini untuk memotret produk. Dan kita tidak pakai kamera sama sekali. Ya lanjut sih. Nah ini adalah scanner. Jadi ada scanner tuh ada dua ya. Scanner untuk dokumen, ada scanner yang untuk yang slide yang lebih tebal. Tadi kan ada dua jenis ya. Yang tipis banget untuk dokumen, yang satu lagi untuk slide yang dominan. Ini saya foto. Jadi si jagong ya disimpan ya, tak. Lamun itu tutupnya dibuka, hasilnya seperti ini. Lamun ditutup, mau tengah. Kenapa? Karena dia ditutup, kan ada cahaya dari bawah, dia mantul. Jadi ada cahayanya, yang itu dikasih ada, nah itu filmnya. Oke lanjut. Tah kia cara motret nanti. Kebayang tuh, motret mie jeung tenggiri. Nah ini scannernya. Eta pakai lampu belajar, jadi si piring nanti dibalikin. Ya, bayang tuh. Jadi tomatna heula, terus mie-na dikitu-kitu, terus kasih ini tenggiri, tah. Terus baru lah piringna. Jadi motret tanpa kamera. Terus si cahaya ini dari mana? Dari mana cahaya itu? Nah, lampu belajar. Ya. Lampu belajar. Nah, tanya dikasihlah di situ tuh minyak-minyak supaya kelihatan cahaya. Ini cahaya ini dari mana? Itu cahaya dari scanner itunya sendiri. Jadi dia kan cahaya terus ditahan ku si piringnya eta. Cik bagus deh. Halusnya. Keren. Jadi tinggal sense of art kita aja dia. Tapi kalau mau motret cuman bendanya aja juga itu bisa, gampang bisa. Tapi ya kita harus mikir namun kalau ada plastiknya ya itu harus dicoba malin apa enggak. Lanjut. Nah ini atau scan yang untuk dokumen itu efek atau scanner yang dokumen itu titik fokusnya sempit, seperti halnya kita di kamera pakai diafragma lebar. Jadi nu fokusnya tuh ngan sedikit nih, tah. Si tipis, si eta. Tapi efeknya yang belakangnya di bawah. Tapi ini juga asik juga gitu. Nah, cara motretnya kumahan ya udah eta. Si boneka-bonekanya ditaruh, terus si tutup scannernya dibuka, pakailah cahaya tambahan. Itu kenapa sebabnya dia jadi hitam, karena si cahaya nggak ada yang ngebalikin kan, jadi bisa diganti tuh cahaya yang ada di atas itu pakai lampu. Ajarannya kayak di rumahnya Cik, bisa motret naon tak kue ya. Lanjut nih, itu narasi. kira-kira ayah nu mungkin aku yang dilatih Namanya mah aslinya seperti ini. Saya motret Palu Mutiara, terus saya non sih kerang mutiara. Karena kabeh ada plastik wrap yang masak kening plastik wrap. Nah, jadi sebelum saya naruh si mutiara ini, saya bungkus dulu si scannernya pakai plastik wrap. Jadi kan dia keriput-keriputin. Jadi ini ada efek ketika si lampu scanner itu melintas, itu ada terekam dan di belakangnya itu kain putih. Jadi dia ini ceritanya mungkin
model dengan kalung ya, khususnya perhiasan seperti kalung, cincin, gelang ini bisa banget dengan memakai model. Jadi si modelnya ya terpaksa begini dan harus nutup matanya. Gitu, jadi kita terus rambutan. Dan ini hasilnya. Dan memang harus berkali-kali dan setiap kali kita ngambil gambar itu nggak bisa diulang, jadi pasti beda. Ya lanjut, komposisi yang sama, tapi background bisa berbeda. Dengan cara apa? Ya ini saya pakai background kain yang berbeda ya, gitu-gitu. Jadi yang satu pakai kain kuning, yang satu pakai kain merah. Nggak dioprek, nggak dikibas-kibas gitu. Dan hasilnya itu beda-beda terus. Jadi saya ngambil 25 jepret, yang 25 balikan itu efeknya juga lain gitu. Nah ini contohnya. Nah kalau ini, ya kira-kira bikinnya kayak apa? Ada yang bisa? Enggak, ini kira-kira saya bikin ini kayak apa? Scanner. Sok, Akang, fotografer, Cik. Apa namanya? Andika, sok, kira-kira nggak apa-apa, salah gitu, Nana, sok, sini. Kita ngobrol nih, melihat, menganalisis gambar dengan teknik, dengan karakter scanner kan kayak gitu. Kira-kira bikinnya kayak apa? Itu disusun satu-satu kayaknya tuh. Disusun satu-satu. Tapi tinggal yang gambar kapalnya nih. Karena ini kan duplikasi ya kelihatannya. Tapi kan sekali ngambil gambar. Aisyah masih bingung yang di gambar kapal itu gimana, apakah kalender atau apa gitu. Tapi kalau yang ini ya sih ornamennya satu-satu disusunnya. Salah saya hiji bener. Jadi kabayang teh urang teh hese teh hiji-hiji perica di apa namanya disusun gitu ya. Itu langsung di meja apa namanya layar scannernya. Nah yang belakangnya itu foto nugas jadi di lembaran kertas foto terus ditumpuk, udah selesai.